ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, syalawat dan salam atas Rasulullah. Masalah musik dalam Islam secara tradisional sebenarnya tidak banyak diperdebatkan karena mayoritas ulama telah sepakat bahwa musik itu haram. Akhir-akhir ini, perdebatan ini benar-benar ramai di dunia maya dan kita melihat saudara kita, Numan Ali Khan, berbicara tentang masalah ini. Sekarang sebelum kalian semua mulai ribut dan berkata, kenapa membahas ini secara daring di ranah publik dan kenapa tidak bicara langsung secara pribadi dengannya? Saya sudah melakukannya. Saya dan saudara kita, Eddie dari The Dean Show, ketika masalah ini sampai kepada kami menghubungi Numan Ali Khan dan berusaha menasihatinya secara pribadi. Kami membuat sebuah grup WhatsApp seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di layar. Ini terjadi pada 20 Juni 2023, jadi itu berarti sudah lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Kami mengundangnya dan dia bergabung ke grup tersebut, lalu dia bilang ingin membawa beberapa ahli, jadi dia mengajak 2 orang lagi yang saya sendiri tidak kenal secara pribadi. Satu orang katanya adalah seorang faqih, dan satu lagi adalah ahli hadis untuk meninjau dalil-dalilnya, dan semua dalil yang akan saya sampaikan kepada Anda, sudah saya sampaikan juga kepada mereka di grup itu. Tanggapan yang diberikan tidak bersifat akademis. Dia memutuskan untuk keluar dari grup dan berkata, oke, maaf, saya akan tetap berdiri di atas pendapat saya. Tidak ada tanggapan. Jadi saya beri dia waktu 1 tahun, dan saudara kita Eddie dari The Dean Show adalah saksi untuk hal ini. Bahwa lihat, tinjau dalil-dalilnya. Jika kamu punya dalil, tunjukkan kepada kami, dan saya akan mengubah pandangan saya. Tapi jika tidak, jangan membuat video dan memposting tentang kenapa musik itu halal, tanpa memahami masalah ini dari sudut pandang akademis, dan silakan bawa ahli manapun yang kamu mau. Semua dari mereka keluar dari grup tanpa memberikan tanggapan, jadi saya menunggu. Saya menunggu selama 1 tahun. Sekarang sudah 1,5 tahun berlalu, jadi sekarang kita akan membahas masalah ini. Saudara kita, Numan Ali Khan, dia berkata, saya perlu memahami larangan musik. Saya benar-benar ingin memahaminya dan ada beberapa hadits yang membahas masalah ini dan masalahnya dengan saya adalah saya menyadari batasan keahlian saya. Saya sama sekali bukan seorang spesialis hadits. Saya hanya seorang pelajar hadits untuk kepentingan pribadi saya, tapi saya tidak membicarakannya di depan umum, saya tidak memberikan ceramah tentang itu karena itu bukan bidang keahlian atau penelitian saya. Itu sangat penting. Kamu dengar sendiri apa yang dia katakan. Sekali lagi, saya menghargai kenyataan bahwa dia menyadari bidang keahliannya, tapi kemudian dia justru melakukan hal yang katanya tidak dia lakukan, yaitu membicarakan hadits, mengkritik hadits yang ada di Bukhari, dan sekali lagi, jadi mengapa Anda melakukan itu jika itu bukan bidang keahlian Anda? Dan mengatakan, saya sudah bicara dengan seorang ulama hadits, tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya, dan dia juga tidak mau mengatakannya secara terbuka, dan ini tidak valid. Ini bukan cara kerja akademisi Islam. Dia melanjutkan. Bidang penelitian saya adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, di mana musik dibahas dalam Al-Quran? Tidak ada. Itu tidak ada di sana. Satu-satunya tempat yang bisa diperdebatkan mungkin ada adalah di surah Luqman. Surah Luqman. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Dan perkataan yang tidak berguna itu, pendapat yang terkenal mengenai hal ini dari Ibnu Abbas adalah, ini merujuk pada musik. Jadi kalau begitu ayat itu berarti di antara manusia ada yang membeli musik. Jadi sekarang tiba-tiba saja ini menjadi isu kajian Al-Quran, bukan? Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki satu pendapat dan ada beberapa sahabat lain yang memiliki pendapat berbeda, dan yang menarik pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tercatat itu sebenarnya tidak sahih. Itu tidak sahih. Rantai periwayatannya mencakup seseorang yang dianggap sebagai pemabuk. Nah, sekarang inilah masalahnya. Kamu lihat, di awal dia jelas-jelas mengatakan bahwa hadits bukan bidangnya, dan dia tidak membahas hadits, serta tidak mengkritik hadits, tapi kemudian dia justru melakukan hal itu. Dan mengatakan bahwa dalam sanadnya, ada seorang pemabuk adalah kritik yang sangat keras terhadap hadits, yang sebenarnya tidak diragukan lagi keasliannya. Dan saya akan membuktikannya insya Allah dalam video ini dengan scan dari setiap kitab, bukti-bukti, sanad, dan semuanya. Kamu taswin tebir, kita dinudidin, saya bindanon inansin hadits, lalu mengkritik hadits dan menyebut perawi sebagai pemabuk tanpa menyebutkan siapa mereka. Perawi yang mana? Saya menanyakan hal ini kepadanya di grup.
Perawi mana yang pemabuk? Saya pun akan tunjukkan sanadnya dan membahas setiap perawi, lalu tunjukkan kepada saya di mana ada pemabuknya. Okey? Dan ini bukan hanya satu sanad saja. Dan bukan hanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahawa dalam surah Luqman termasuk musik. Dan jika sahabat lain menyebutkan hal-hal lain yang juga termasuk dalam pembicaraan sia-sia atau tidak berbobot, itu tidak berarti musik tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada kontradiksi di sini. Sekarang mari kita mulai dari awal. Mari kita ambil ini langsung dari Al-Quran. Dalam tafsir Ibn Abi Hatim, yang merupakan salah satu tafsir paling awal, beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Dan itu ada di layar Anda. Sekarang perhatikan bahwa para murid Abdullah ibnu Abbas juga telah meriwayatkan hal yang sama secara mandiri, yaitu Qatadah dan Mujahid serta Abdullah ibnu Abbas sendiri. Dan Anda akan melihat di bagian bawah bahwa riwayat-riwayat ini otentik, sanadnya telah diperiksa dan dinyatakan sahih, yang menyebutkan dari Abdullah ibnu Abbas, dari Qatadah, dari Mujahid, bahwa dalam surah Luqman terdapat referensi tentang musik. Jadi di dalam Al-Quran hal ini memang disebutkan. Sekarang yang ingin saya tunjukkan di sini adalah Mawsu'at Tafsir Al-Mathur, yaitu kumpulan semua riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan para ulama, setelahnya tentang makna Al-Quran beserta sanad dan pengecekan riwayatnya. Di dalamnya tidak hanya melalui satu sanad saja, sekarang perhatikan ini, dari 6 sanad yang independen, dari Sa'id ibnu Jubair dan Abu Salih, serta murid-murid lainnya, Atiyah, Mujahid, Dahak, dan para ulama lain yang mengambil ilmu ini dari Abdullah ibnu Abbas, semuanya dengan sanad mereka masing-masing yang independen, mereka menyebutkan bahwa Abdullah ibnu Abbas memegang pendapat ini. Itu artinya ini bukan hanya satu sanad saja. Ini adalah 6 sanad yang berbeda, semuanya sahih, terlihat jelas di layar Anda. Sekarang lihat halaman berikutnya yang kita miliki di sini. Sekali lagi dari Abdullah ibnu Abbas, dan dia menyebutkan ini secara sahih dari Hasan al-Basr, dari Atta, dan ulama-ulama lain dari kalangan tabi'un. Mereka semua memahami bahwa ini adalah rujukan kepada musik. Bukan hanya Abdullah ibnu Abbas saja yang omong-omong, adalah salah satu ulama hadits terbesar, ulama tafsir terbesar, orang yang Rasulullah doakan, semoga Allah memberinya pemahaman terhadap wahyu. Jadi ketika Abdullah ibnu Abbas memiliki pendapat dalam tafsir yang terbukti sahih, tentu saja kita menerimanya. Tetapi sahabat lain yang akan saya sebutkan di sini, Abdullah ibnu Mas'ud, adalah salah satu ulama besar di kalangan sahabat, salah satu yang Rasulullah katakan, ambillah Al-Quran darinya. Jadi sekali lagi, sekarang Anda bisa melihat kaliber para sahabat yang sedang kita bicarakan. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud di sini, riwayat dari beliau, juga dari Ikrimah dan Sa'id ibnu Jubair, semuanya disebutkan di sini. Sekarang saya akan membahas riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud secara rinci. Saya akan bahas seluruh sunnahnya. Tetapi saya juga ingin menunjukkan riwayat-riwayat lainnya kepada Anda. Mujahid, sekali lagi, bukan hanya melalui satu sanad, tetapi melalui 5 sanad yang berbeda di sini, Dahak dan yang lainnya, semuanya mengatakan bahwa ini adalah referensi tentang musik dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat Ubaid ibn Umair, Hasan al-Basra, Sa'id ibn Jubair, Atta, semuanya memiliki pendapat yang sama. Jadi jangan hanya bilang ini seperti satu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, dan yang lain memberikan pendapat berbeda. Tidak ada banyak sekali riwayat dari sahabat yang berbeda. Dan tabi'un yang berbeda, yang semuanya mengatakan bahwa ini maksudnya adalah musik. Sekarang ketika kita melihat sebuah sanad, kita tidak hanya berkata, saya mendengar dari seseorang yang namanya tidak akan saya sebutkan, dan saya tidak bisa menyebutkan mereka. Dan mereka juga tidak akan membicarakan, tidak. Kita akan memberikan bukti-bukti. Ini dari Sunan Al-Kabir karya Al-Baihaqi. Dan di sini terdapat riwayat dari Abdullah ibnu Abbas yang kamu sebutkan. Sekarang ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnu Abi Dunya, dari Zuhair ibnu Harb yang merupakan seorang ulama besar dan ahli fiqih, dari Jarir ibnu Hazm yang juga merupakan perawi yang kuat dan saleh seperti yang dikatakan oleh Adzabihah, dari Atta ibnu Sa'ib, seorang ulama tabi' besar, dari Sa'id ibnu Jubair, salah satu fuqaha di Madinah, dari Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa hadits ini merujuk pada musik. Sekarang, di mana pemabuknya? Di mana pemabuknya? Bagaimana bisa kamu berani mengatakan sesuatu tentang sanad seperti ini? Silakan buktikan. Dan inilah alasan mengapa saya memberimu waktu 1,5 tahun untuk meneliti, untuk mendiskusikannya secara pribadi, agar saya tidak perlu melakukan ini di depan umum. Tapi karena kamu tidak merespons, dan saudara kita Edi dari Din Show menjadi saksi atas hal ini, kita harus melakukannya di depan umum. Di mana pemabuknya? Sekarang kita lanjutkan halaman berikutnya.
Ini adalah hadits dari Abdullah ibnu Mas'ud. Juga disebutkan dengan makna yang sama bahawa ayat ini dalam Al-Quran menunjukkan bahawa musik itu haram, dan Abdullah ibnu Mas'ud berkata, beliau berkata, demi Allah ini adalah rujukan kepada dia. Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat besar, faqa'ah, mufassir, muhaddith, orang yang Rasulullah katakan, ambillah Al-Quran darinya, ambillah pemahaman Al-Quran darinya. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, ayat ini menunjukkan bahawa musik itu haram, dan beliau bersumpah atas hal itu. Dan seperti yang anda lihat, layici ini sahih, telah dinyatakan otentik oleh Ibn Abi Dunya dan oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya, serta yang lainnya. Dan kita akan membahas tentang Al-Baghawi dan yang lainnya. Jadi sekarang ketika kita melihat keotentikan hadits, salah satu ulama terbesar di bidang ini dari masa lalu, saya bahkan belum membahas ulama kontemporer, adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal memiliki sebuah kitab takhrij yang terkenal, yaitu pemeriksaan hadits, talqu', dan di sini beliau berbicara tentang hadits Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Abdullah ibnu Mas'ud bersumpah dan mengatakan, beliau berkata, ini sahih. Ibn Abi Shaybah telah meriwayatkannya secara otentik. Dan kemudian beliau mengatakan tentang hal ini bahawa Al-Hakim dan Al-Baihaqi semuanya menganggapnya sahih, sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim, saya sudah mencantumkan seluruh sanadnya di sini. Sekarang saya akan membahas seluruh sanad itu lagi bersama anda, okey? Jadi mari kita lihat apakah ada perawi yang lemah dalam hadits ini atau ada pemabuk di dalamnya, okey? Sekarang ini diriwayatkan dari Abu Al-Abbas Muhammad ibn Yaqub, siapakah dia? Seperti yang sudah saya tuliskan, catatan tangan saya dari pengecekan setiap perawi di sini, dia adalah seorang imam, seorang muhaddits, musnad pada zamannya, orang yang sanadnya diambil oleh banyak orang, al-hafidh, penghafal hadits, faqih, seorang ulama Syafi'i, tidak ada keraguan tentang keotentikannya, bukan? Dari siapa dia meriwayatkannya? Dari Bakar ibn Qutaybah al-Qadi, yang merupakan seorang ulama dan hakim terkenal, Qadi al-Kabir, allama, muhaddits, seorang faqih Hanafi dari mazhab Hanafi. Dari siapa dia meriwayatkannya? Safwan bin Isa al-Qadi. Sekali lagi, seorang ulama besar, seseorang yang juga merupakan seorang hakim, dan Abu Hatim berkata tentangnya bahawa dia adalah salih. Muhammad ibn Sa'ad mengatakan bahawa dia adalah fiqah dan salih, bahawa dia adalah perawi yang kuat dan seorang qadi, hakim Islam. Dan dari siapa mereka meriwayatkannya? Humaid, Qurrat, dan dia juga merupakan salah satu ulama besar hadis. Ibn Abi Hatim mengatakan bahawa Yahya ibn Ma'in berkata tentangnya bahawa dia adalah ahli fiqih, bahawa dia kuat dalam hadis dan tidak ada kritik terhadapnya. Sekarang jika kita lanjutkan, dia meriwayatkan dari Ammar, dari Sa'id ibn Jubair dan seterusnya. Semuanya adalah ulama hadis yang terpercaya, sampai kepada para tabi'un dari Abdullah ibn Mas'ud yang mengatakan bahawa demi Allah ayat ini merujuk pada musik, dan Al-Hakim juga mengatakan bahawa riwayat ini sahih dan Az-Zahabi setuju dengannya. Jadi di mana pemabuknya? Benar kan? Tidak diragukan lagi, bukan hanya melalui Abdullah ibn Abbas, tetapi juga Abdullah ibn Mas'ud dan sahabat-sahabat lainnya, serta sejumlah besar ulama secara autentik mengatakan bahawa ayat ini mencakup keharaman musik. Itu ada di dalam Al-Quran. Sekarang apakah ada hadis yang, saudara kami Noman Ali Khan berkata, ada hadis-hadis ini, lalu aku bicara dengan Dr. Akram Nadwi, ceritakan padaku tentang hadis-hadis ini. Tak satu pun hadis itu sahih. Sekarang lagi, ketika anda berbicara tentang hadis sekarang, padahal anda baru saja mengatakan anda tidak akan membahas hadis dan ini bukan bidang anda, sekali lagi ini menggelisahkan. Hadis yang anda rujuk ini ada di dalam Syahih Imam Al-Bukhari. Beberapa ulama mengatakan ini mu'allaqat, bukan bagian kitab sahih, karena hadis mu'allaq biasanya adalah hadis yang dipakai Imam Bukhari di judul bab tanpa sanad. Tetapi jika anda melihat hadis di sini, sebenarnya hadis ini memiliki seluruh sanadnya. Bahkan Imam Bukhari di sini menyebutkan qala, merujuk pada awal sanadnya. Ini tidak berarti itu mu'allaq dalam artian beliau memasukkannya di kitab sahih. Jadi hadis yang anda bicarakan ini memang ada di dalam Syahih Al-Bukhari. Itu seharusnya sudah cukup bagi kita untuk mengatakan, baiklah, terutama jika anda bukan ahli di bidang hadis, anda seharusnya tidak mengatakan bahwa hadis ini tidak mencapai derajat keautentikan. Tapi okey, hanya untuk iseng, mari kita kupas hadis ini. Penjelasan terbesar atau yang paling dikenal dan paling populer dari Syahih Al-Bukhari adalah sebuah kitab bernama Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama besar Syafi'i dan ahli hadis. Apa yang beliau lakukan? Beliau memeriksa sanad ini secara khusus untuk menegaskan
bahwa ini bukan dalam arti tidak memiliki sunnah, bahkan dengan para perawinya yang ada. Ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis syahih menurut syarat-syarat Al-Bukhari. Hadis ini memenuhi kriteria tingkat Imam Bukhari. Dan beliau menegaskan hal itu lagi, dan saya sudah menyorotinya 2 kali di halaman tersebut. Jadi apa artinya? Tidak diragukan lagi, hadis ini syahih menurut syarat-syarat Imam Al-Bukhari dalam kitab syahihnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang, mari kita ambil beberapa ulama kontemporer. Kita tadi telah membahas para ulama klasik. Salah satu ulama hadis paling terkenal di zaman kita yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam meneliti ulang dan menelaah hadis-hadis dari masa lalu, serta melihat pendapat para ulama berbeda adalah Syekh Albani. Beliau sudah sangat dikenal, tidak perlu diperkenalkan lagi. Dalam karyanya yang mengumpulkan hadis-hadis yang beliau nilai syahih, hadis ini juga tercantum di sana. Jelas saja hadis ini ada di Bukhari, namun beliau membahasnya dan mengatakan bahwa hadis ini syahih. Ya, jadi Syekh Albani menyatakannya sahih. Ulama besar zaman kita, ahli fiqh dan usul, Syekh Ibnu Utsaimin dalam bukunya Syarh Al-Mumtiyah, seperti yang Anda lihat pindaiannya di layar. Apa yang beliau katakan? Ini adalah hadis yang tidak diragukan lagi keasliannya. Jadi Ibnu Hajar Asqalani, Hakim, Baihaqi, kemudian para ulama seperti Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, semuanya sepakat bahwa hadis ini yang ada di Bukhari adalah syahih. Dan sekarang Anda muncul dan mengatakan bahwa hadis tersebut tidak mencapai derajat syahih. Bahkan jika Anda yakin itu haram, apakah ada cukup landasan keilmuan? Saya dah pergi dan berbicara dengan para ulama Hanafi. Mereka berkata, Gendibis, kami tidak ada masalah dengan itu. Saya mendatangi para ulama Hanafi tradisional Asia Selatan dalam pertemuan pribadi. Tidak ada masalah. Mereka tidak akan mengatakannya di depan umum. Secara pribadi, mereka mengatakan tidak ada masalah. Ini benar-benar menggelisahkan. Pertama, Anda tidak akan menyebutkan siapa para ulama itu. Kedua, Anda mengatakan bahwa para ulama itu sendiri tidak akan mengatakan ini di depan umum. Jadi mengapa Anda menyebutkan hal ini di depan umum? Jika ada sesuatu yang bersifat pribadi antara Anda dan mereka, maka biarkan itu tetap pribadi. Dan jika mereka malu untuk mengatakannya secara terbuka, berarti ada sesuatu yang salah. Dan hanya dengan mengatakan saya telah bertemu ulama Hanafi atau ulama Syafi'i atau ulama Maliki tidak memberitahu kita apa-apa. Mazhab itu bukan hanya pendapat seorang ulama tertentu saja. Terkait masalah ini, ada ulama yang telah menulis karya-karya lengkap yang mengatakan ada ijma, ada kesepakatan bahwa musik itu haram. Sekarang Anda bisa saja berargumen tentang hal itu, bahwa tidak ada ijma dan sebagainya. Tapi itu bahkan bukan yang sedang saya bahas di sini. Ketika Anda berbicara tentang mazhab, Anda harus merujuk pada kitab-kitab mazhab tersebut dan kitab mu'tamad, yaitu kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama dalam mazhab itu. Sekarang, jika Anda ingin mengatakan bahwa mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan seterusnya membolehkan musik, bahwa mereka tidak mengatakan ini haram, maka berikanlah referensi dari sebuah kitab atau sebutkan nama seorang ulama. Anda tidak bisa hanya berkata, saya pernah bertemu seseorang di suatu tempat, lalu mereka bahkan tidak menyebutkan siapa orangnya, dan mereka tidak menyebutkannya secara terbuka, lalu kemudian mengutipnya. Di sini saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini berasal dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Agung, seorang pria saleh yang memimpin umat tanpa diragukan lagi. Pada masanya ketika sebagian orang mulai membolehkan musik, apa yang beliau katakan? Beliau berkata, kalian secara terang-terangan membolehkan alat musik dan alat tiup adalah sebuah bid'ah dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan beliau mengkritik serta mengecam orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Sejak masa awal itu, ulama Hanafi Abu Lais As-Samarkandi, di lebih dari satu tempat beliau mengatakan bahwa dalil-dalil, dan saya sudah memindainya, ada di layar Anda sekarang. Dalil-dalil tentang keharaman musik, mendengarkan nyanyian, menari, dan semua itu berasal dari kitab, dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan para ulama besar Hanafi di sini? Aymarukim bahwa menurut ijma' umat muslim, hal ini adalah haram. Ulama besar Maliki, Ibn Abdul Bar, dalam karyanya Ilm wa Fadli menyebutkan bahwa mempelajari hiburan dan musik itu ditolak dan ditinggalkan menurut semua penganut agama samawi berdasarkan ilmu dan iman. Bukan hanya umat ini saja, Al-Adyan, semua agama yang berbeda. Jika Anda mendatangi para pengikut sejati agama-agama tersebut, menurut Ibnu Abdul Bar Maliki, beliau mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang telah diharamkan. Sekarang kita lanjutkan dengan ulama besar Syafi'i Al-Bagawi dalam kitabnya Syarh Al-Sunnah. Dalam karya luar biasanya, beliau mengatakan bahwa semua ulama Islam telah sepakat atas keharaman alat musik tiup, alat hiburan, alat musik berdawai, bahwa ada kesepakatan para ulama Islam bahwa ini haram. Sekarang Ibnu Hajar Al-Haythami, jangan sampai tertukar dengan Ibnu Hajar Asqalani.
Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang faqih Syafi'i, yaitu orang yang kita rujuk untuk mengetahui fatwa-fatwa terakhir dalam mazhab Syafi'i, beliau juga mengatakan bahwa berdasarkan ijma' umat, hal ini haram, seperti yang bisa Anda lihat. Sekarang, para ulama terbesar dari mazhab Hambali, ulama terkenal Ibnu Qudama, Muwafiquddin Ibnu Qudama Al-Maqdisi Al-Hambali, yang menulis kitab Al-Mughni. Dalam Al-Mughni, seperti yang terlihat di layar Anda, beliau menunjukkan bahwa ada kesepakatan umat ini bahwa hal ini haram. Saya tidak hanya mengatakan bahwa saya bertemu seorang ulama dan saya menemuinya, lalu dia tidak mau disebutkan namanya, bahwa saya memberikan Anda pindaian untuk masing-masing dari semua mazhab. Ini dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau dicalakan penjelasannya terhadap Sahih Al-Bukhari, beliau juga mengatakan bahwa berdasarkan ijma' umat ini, mendengarkan alat musik adalah haram. Berdasarkan ijma' umat ini. Sekarang ketika kita beralih ke Al-Qurtubi, ulama besar tafsir dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, terkait seruling, alat musik berdawai dan drum, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa mendengarkannya adalah haram. Ini adalah para ulama yang menunjukkan adanya ijma' di kalangan umat ini. Sekarang bagaimana dengan 4 mazhab menurut para imamnya sendiri? Dalam Ruhul Ma'ani Al-Uzzi, seorang ulama besar tafsir, membahas tentang Abu Hanifah dan beliau sendiri adalah seorang ulama Hanafi. Beliau mengatakan bahwa Abu Hanifah melarang mendengarkan alat musik, semua jenis trombon, drum, bahkan memukul tongkat untuk menghasilkan suara musik pun Abu Hanifah melarangnya. Jadi jangan katakan bahwa Hanafiyah membolehkannya. Abu Hanifah tidak membolehkannya dan mazhabnya pun tidak membolehkannya. Benar kan? Sekarang Ibnu Al-Qayyim, bahkan beliau menulis sebuah buku khusus tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa mazhab Abu Hanifah adalah yang paling ketat dalam hal ini. Dan beliau berkomentar bahwa mereka termasuk yang paling keras dan para sahabatnya dengan jelas menyatakan bahwa haram hukumnya mendengarkan semua alat musik seperti seruling, drum, atau ketukan tongkat. Mereka menyatakan bahwa itu adalah dosa yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah fasik, yaitu seorang pendosa atau pendosa terang-terangan yang kesaksiannya harus ditolak. Dan mereka bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan mengatakan bahwa mendengarkan musik adalah fisk, yaitu perbuatan dosa, dan menikmatinya adalah kufur. Ini adalah mazhab Hanafi. Saya tidak mengatakan bahwa saya mengambil pendapat ini, tapi hanya ingin memberitahu Anda bahwa seketat inilah mazhab Hanafi dalam masalah yang hari ini Anda anggap remeh. Imam Syafi'i dalam kitabnya sendiri, Al-Um, yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan musik itu haram. Imam Syafi'i. Jika Anda melihat pendapat Maliki, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, dan juga pendapat Hanbali yang telah disebutkan, seperti yang dikatakan oleh Ibn Jauzi, beliau menyebutkan bahwa Imam Ahmad menganggap semua musik haram kecuali yang memang ada pengecualiannya, dan kita akan membahas itu insyaAllah. Namun di sini, untuk merangkum, saya ingin membawakan kepada Anda karya Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah Abul Abbas, salah satu ulama besar yang dikenal luas sebagai Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawanya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwa madhab al-arba', keempat mazhab, semuanya sepakat bahwa musik itu haram. Semua 4 mazhab, okey? Jadi dari kalangan ulama kontemporer, ulama seperti Syekh Abdullah Ibnu Abbas, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Albani dan lain-lain, mereka juga akan menemukan fatwa yang jelas bahwa musik itu haram. Sebagian orang mungkin akan berkata, ada ulama yang mengambil pendapat lain. Ibnu Hazm mengambil pendapat yang berbeda. Atau ulama ini mengambil pendapat lain. Dan itu mungkin saja, hanya karena seorang ulama memegang suatu pendapat, bukan berarti kamu boleh mengikutinya begitu saja. Ada sebuah pernyataan indah dari salah satu imam besar dari 4 imam, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau berkata, jika kamu mengambil keringanan dari setiap ulama atau dari kesalahan setiap ulama, maka kamu akan mengumpulkan semua sumber keburukan. Dan saya tampilkan pernyataan ini di layar Anda. Apa maksudnya itu? Kita tidak hanya berkata, oh seorang ulama tertentu mengatakan itu boleh, jadi pasti boleh. Tidak. Kita melihat pada dalil-dalilnya, Al-Quran dengan jelas, sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat, menunjukkan bahwa musik itu haram. Hadis sahih dalam Syahih Imam Al-Bukhari, yang telah diperiksa oleh Ibnu Hajar dan ulama lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Banyak sahabat memiliki pernyataan yang jelas, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, bahwa musik menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Setelah mengetahui semua ini, Anda tidak bisa begitu saja berkata, ya ada ikhtilaf dalam masalah ini. Ada konsensus ulama yang begitu besar dalam hal ini sehingga Anda bahkan bisa berargumen bahwa telah terjadi ijma'. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa hal di mana orang-orang membuat semacam syubha, keraguan,
untuk mencoba menghindar dari hal ini. Mereka berkata, ya, ada hadits di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dan anak-anak perempuan kecil memainkan daf dan beliau membiarkannya. Jadi itu berarti musik itu halal. Tidak. Kita selalu memiliki yaitu aturan umum, dan khas, yaitu pengecualian khusus. Sebagai contoh, salat zuhur itu dikerjakan 4 rakaat, tetapi jika kamu sedang bepergian, kamu mengerjakannya 2 rakaat. Tapi itu adalah pengecualian dari aturan khusus untuk musafir, bukan untuk setiap waktu. Kamu tidak bisa duduk di rumah lalu salat 2 rakaat dengan alasan, ya, ada hadits yang menyebutkan salat 2 rakaat, padahal kamu harus melihat situasinya. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan duduk, lalu beberapa anak perempuan kecil memainkan daf, membicarakan salah satu peperangan dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa tidak senang. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, ini alat-alat musik setan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan hal pertama, para sahabat memahami bahwa alat musik adalah alat-alat setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menoleh kepadanya lalu berkata, biarkan mereka. Beliau tidak berkata, tidak, itu bukan alat-alat setan. Beliau tidak berkata, itu halal. Beliau tidak, beliau hanya berkata, untuk hari ini, untuk anak-anak perempuan ini, biarkan mereka bermain. Jadi apa artinya itu? Bahwa aturan umumnya adalah alat-alat ini merupakan alat-alat setan yang hukumnya haram. Pengecualian dari aturan itu adalah pada hari Idul Fitri, atau seperti yang disebutkan dalam hadits lain tentang pernikahan dan semacamnya. Anak-anak perempuan boleh memainkan daf, hanya daf, bukan gitar dan alat musik lainnya. Itu yang diperbolehkan. Itu adalah pengecualian yang memang ada dalam hadits, dan kita terima hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal juga. Dan hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari sanad yang terpercaya yang menyebutkan bahwa perbedaan antara halal dan haram, maksudnya dalam konteks pernikahan, adalah yang menggunakan daf dan suara. Artinya jika kamu memainkan daf dengan suara untuk mengumumkan pernikahan, maka itu halal untuk situasi tersebut. Bukan untuk semua situasi. Jadi, dengan memahami hal ini, ketika kita melihat dari para ulama terdahulu, mulai dari para sahabat dan tabi'in, alat musik secara umum adalah haram. Tidak ada keraguan tentang itu. Sekarang, apakah ada pengecualian terhadap aturan ini? Ya. Pada waktu-waktu seperti Idul Fitri atau pernikahan, jika anak-anak perempuan kecil duduk dan memainkan daf untuk sedikit hiburan, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kamu tidak bisa menerjemahkan itu seolah-olah kamu akan memutar lagu Metallica, NWA, dan semacamnya, lalu mendengarkannya dan menyebutnya halal. Tidak. Jangan main-main dengan agama. Sekarang, ada keraguan lain yang sering diajukan orang. Mereka bilang, ya, musik ada di mana-mana. Apa kita harus menutup telinga saat berjalan di mal? Tidak. Dalam ada perbedaan antara mendengar sesuatu yang tidak kamu niatkan untuk dengar dan sesuatu yang memang sengaja kamu dengarkan dengan penuh perhatian. Benar kan? Maksudnya, jika kamu pergi untuk wawancara kerja dan duduk di lobi, lalu ada musik yang diputar, kamu tidak datang dengan niat untuk mendengarkan musik itu. Dan jika kamu tidak punya kuasa untuk mematikannya, maka kamu tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang di luar kendalimu. Itu hanyalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan saja. Dan kenyataan bahwa itu ada di mana-mana tidak membuatnya menjadi halal. Gosip ada di mana-mana, bohong juga ada di mana-mana, perempuan yang berpakaian tidak pantas juga ada di mana-mana. Di mal manapun kamu pergi untuk membeli pakaian, atau di pusat perbelanjaan manapun kamu pergi untuk membeli susu, kamu akan menemukan perempuan yang tidak berpakaian pantas dan laki-laki yang juga tidak berpakaian pantas. Apakah itu berarti hal tersebut menjadi halal? Tidak. Kamu tidak boleh menggunakan alasan itu. Kamu lakukan yang terbaik. Jika kamu pergi ke suatu tempat dan ada poster perempuan atau laki-laki yang tidak berpakaian pantas dan kamu tidak sengaja melihatnya karena kamu masuk ke toko, itu bukan dosa bagimu. Kamu palingkan pandanganmu. Tapi itu berbeda dengan kamu yang sengaja mencari situs web dan menonton video atau semacamnya. Jangan samakan kedua hal itu. Begitu juga dengan musik. Kamu pergi ke mall dan ada musik yang diputar di latar belakang, kamu belanja, lakukan apa yang perlu kamu lakukan, lalu keluar. Itu bukan dosamu. Tapi kalau kamu sengaja membuka Spotify atau apapun, Apple Music atau YouTube Music, dan mulai mendengarkan lagu, itu berbeda. Sekarang syubhat berikutnya yang akan saya bahas. Banyak orang memang mendengarkan musik, itu benar. Dan itu tidak membuatmu menjadi kafir. Maksudnya, kita tidak mengatakan bahwa ini adalah masalah kekufuran. Tapi jangan sebut itu halal. Kalau kamu punya kelemahan pribadi, kadang-kadang mungkin kamu sedang merasa sedih lalu memutar lagu blues atau apapun, itu urusanmu dengan Allah. Manusia berdosa, mereka melakukan kesalahan, bertobatlah kepada Allah. Semoga saja antara salawat dan amal baik yang kamu lakukan bisa menghapus dosa-dosa ini. Tapi jangan menjadikannya halal. Jangan coba-coba mengubah agama Allah. Jangan coba-coba mengurangi dari Al-Quran.
Jangan melemahkan hadis Al-Bukhari. Ini penting. Kita semua punya dosa dan kesalahan. Tapi membenarkan yang haram dan menyebutnya halal, itu adalah batas yang tidak boleh kamu lewati. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني